Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala man saraka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari, santri semuanya yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, kita bersyukur hari ini kita sudah mendekati paruh kedua dari bulan Rajab. Semoga amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan sampai pertengahan awal Rajab Allah terima dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita besok pada hari kiamat, karena Rajab bulan di mana pahala akan dilipat gandakan. Makanya kita pun sore hari ini bersyukur kembali bisa dipertemukan dan suasana cuaca hari ini sedemikian cerah ya, sehingga semoga memudahkan langkah kaki kita ya. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali menyusuri fase-fase perjalanan hidup sesudah mati, dan kita hari ini akan memasuki pembahasan tentang mizan ya, timbangan amal besok pada hari kiamat. Ternyata kita tidak cuma akan dipanggil satu persatu dimintai pertanggungjawaban, tidak cuma kemudian mendapatkan kitab catatan amal, ternyata bahkan akan ditimbang juga ya. Baik, inilah kaum muslimin yang akan kita bahas di sore hari ini. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah ya. Kaum muslimin irsyadakumullah. Kita coba tengok dulu nih, kita susuri lagi fase-fasenya dari bagan, baru nanti kita bahas tentang mizan ya. Ini alam dunia yang hari ini kita tinggal, besok kita mati, kita akan masuk ke alam kubur ya. Garis biru kuning ini adalah gambaran orang beriman dan orang kafir gitu kan. Kemudian nanti akan ada tiupan sangkakala di mana nanti alam semesta itu akan mengalami kehancuran, dan ternyata nanti kita akan dihidupkan kembali ya, setelah tadi kehancuran. Yauma tubadalul ardu khairal ardi was samawat. Allah akan ganti bumi dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru. Nah, baru kemudian tiupan kebangkitan. Wa nufiha fihi ukhra. Ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, faidahum qiyamun yang turun. Maka manusia kemudian bangkit dari kuburnya, nunggu-nunggu nih peristiwa penghisaban. Di awal mahsyar nanti ada satu peristiwa dahsyat, yaitu tatkala manusia merasakan penderitaan yang sangat, keberadaannya di mahsyar, kemudian mereka nyari-nyari sosok yang bisa memberikan syafaat. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi beliau kemudian juga tidak berkenan karena rasa takutnya, gentarnya, sehingga kemudian tidak berkenan memintakan syafaat untuk kita semua. Maka manusia kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang kemudian diberi hak untuk memberikan syafaatul utma, syafaat yang agung besok pada hari kiamat, akan dirasakan oleh semua mukmin ya. Kemudian setelah peristiwa ini ada peristiwa hisab, saat kita dipanggil satu persatu menghadap Allah, yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang umur, tentang harta, tentang masa muda kita ya, tentang ilmu dan seterusnya. Summa latus aluna yauma idin anin naim. Hari itu segala nikmat akan dimintai pertanggungjawaban.
Ternyata masih ada fase lagi, yaitu pembagian kitab catatan amal. Ternyata semua apa yang kita lakukan hari ini ada malaikat yang mencatat. Sekedar gerak-gerik, apalagi ucapan, apalagi perbuatan, yang besar maupun kecil, semuanya dicatat. Dan besok catatan itu akan dibagikan, ditunjukkan kepada kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ini, mizan. Ya, setelah fase-fase itu tadi ya. Baik, inilah jadi kalau kita runtutkan dari awalnya seperti ini ya. Baik, kaum muslimin, yang lainnya nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya nih. Apa sih yang disebut dengan mizan ini, yang dimaksud itu seperti apa gitu kan. Begini, kalau secara etimologi, secara bahasa, mizan itu artinya alat yang digunakan untuk mengukur bobot sesuatu. Ya. Secara bahasa mizan kan gitu, kayak neraca. Kalau mungkin di rumah ibu-ibu sekarang ada mungkin timbangan digital, ada juga yang mungkin pakainya timbangan bebek ya, yang itu ada kayak bebek yang biasa di warung-warung dan seterusnya ya, seperti itu ya. Sehingga nanti kemudian benda yang ditimbang dapat ketahuan, oh ini beratnya berapa gram. Kalau timbangan emas ya gram-graman, kalau timbangan beras ya mungkin kilogram, sampai nanti kintal dan seterusnya. Contohnya gitu. Nah, adapun makna mizan menurut syariat, mizan istilah ya yang sedang kita bahas adalah timbangan yang nanti Allah akan letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya. Nah, ini. Jadi yang dimaksud dengan mizan seperti itu. Ya, seperti apa mizan besok pada hari kiamat? Yuk kita coba bahas nih di poin yang pertama. Begini, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Saat penimbangan amal ini ternyata momen atau saat yang sedemikian dahsyat sebenarnya. Ibaratnya kalau ada anak yang sekolahin dablek ngertos mangka telatan, urung wayai bali minggatan, PR ora tahu digarap, pelajaran ora tahu nggatekke. Saya tanya, terima rapot rasanya gimana? Pas pembagian rapot rasanya gimana? Seneng nggak? Beda kan kalau yang kemudian mangkate gasik, sekolahnya rajin, sinaune getem, ujian hasilnya apik, tanpa rapot rasanya gimana? Kayaknya ditunggu-tunggu, kapan ya bagi rapot ya, nyong ranking pira ya, dan seterusnya. Sama besok pada hari kiamat seperti itu. Kalau hari ini kita itu banyak mungkin menyepelekan perintah-perintah Allah, mengabaikan perintah-perintah Allah, larangan bahkan kemudian diterjang, ketemu dengan mizan itu sebenarnya sesuatu yang sangat dahsyat dan secara umum dirasakan oleh semua manusia. Indikasinya apa? Satu ini, di hari itu orang itu tidak akan ingat siapa-siapa, saking tegangnya, saking mencekamnya suasana saat penimbangan amal. Hampir mirip kayak ketika pembagian kitab itu ya. Disebutkan nih hadis yang sudah kita nyambung nih dari yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dari Ibunda Aisyah ini. Anaha dakarutun nar, suatu saat Ibunda Aisyah itu teringat dengan neraka, fabakait, sampai akhirnya Ibunda Aisyah itu pun menangis saking takutnya, khawatir dengan neraka itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu kemudian menyapanya, mayubkik. Aisyah, kenapa kamu kok menangis gitu kan? Karena ini sebagai bentuk perhatian seorang suami kepada istrinya. Istrinya menangis, kemudian ditanya, kenapa kamu kok menangis gitu kan? Maka dijawab sama Ibunda Aisyah, ya, dakartun nar fabakaitu, aku teringat dengan neraka, maka aku pun menangis. Fahal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Ibunda Aisyah itu kemudian nanya, apakah engkau akan teringat dengan keluargamu besok pada hari kiamat? Satu sisi ini menunjukkan kepingintahuan Ibunda Aisyah, apakah kelak itu orang itu akan ingat dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan sanak familinya besok pada hari kiamat. Di sisi lain Ibunda Aisyah juga kepengen tahu
harapannya nanti karena takutnya Ibunda Aisyah dengan neraka, kalau ternyata Nabi itu teringat dengannya, pasti tidak akan membiarkannya, pasti akan menolongnya. Sehingga muncullah pertanyaan, hal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah, apakah engkau akan teringat dengan keluargamu pada hari kiamat kelak? Tanya Aisyah kepada Nabi SAW. Dijawab oleh Nabi gini, waqala Rasulullah SAW, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun ketika berada di 3 tempat, seseorang tidak akan ingat siapa-siapa. Maksudnya 3 tempat ini fase-fase yang ada di mahsyar. Orang itu tidak akan ingat siapa-siapa. Berarti menunjukkan gimana? Sangat dahsyatnya, sangat mencekamnya, peristiwa yang sangat menggentarkan, membuat orang itu memorinya, ingatannya itu kemudian blank. Salah satu dari 3 tempat itu kapan? Ini indal mizan, yaitu ketika berada di mizan. Ya, hatta ya'lama ayahifu mizanuhu au yaskul, sampai dia tahu mana yang ringan timbangannya, mana yang berat timbangannya, kebaikannya kah atau keburukannya kah. Maka saat berada di timbangan itu, orang itu ingatannya hilang. Kenapa? Saking khawatirnya. Lah baru sudah ketahuan, oh ini dosanya lebih berat, oh ini adalah kebaikan atau pahalanya lebih berat, baru ke memorinya itu kembali kepadanya. Oh ini menunjukkan saat penimbangan amal itu sebenarnya saat yang sangat mencekam. Ini satu indikasi betapa dahsyatnya saat penimbangan amal besok pada hari kiamat. Yang kedua, mizan timbangan ini ternyata andai digunakan untuk menimbang langit dan bumi itu muat. Bisa bayangin berarti besarnya timbangan kayak apa? Untuk nimbang apa? Langit dan bumi itu muat. Baik, ini saya coba kumpulkan hadisnya ini. Sebentar. Ini, yep. Ini nih. Disebutkan hadisnya begini. Yudha'ul mizanu yaumal qiyamah, akan diletakkan timbangan besok pada hari kiamat. Falau wuzinat au wudi'at fihi samawatu wal ardu lawudi'at, yang mana seandainya timbangan kan biasanya ada piringan kanan, piringan kiri, betul? Kayak neraca itu loh, neraca kan gitu, ada piring yang kanan, ada piring kiri. Ini piringannya seandainya diletakkan di dalamnya itu langit dan juga bumi, ini labudiat, muat. Berarti gimana? Besar banget tuh, timbangannya besar banget. Jadi nggak usah khawatir lah, nyongono arep ngamal mbok ganjarannya wis luber, mengko malah ora ketimbang, ya percuma heman-heman. Ya Allah, amal kita sih cuma berapa? Wong ini langit dan bumi anda ditimbang saja muat. Ya. Sehingga begitu diletakkan timbangan yang sedemikian dahsyat itu, fatakulul malaikat, malaikat itu pada komentar. Jadi ketika diletakkan itu, malaikat itu pada komentar, ya Robbi liman yazinu hada, ya Tuhanku, duh Gusti niki kangge nimbang sinten. Kok dahsyat temen gitu kan? Langit dan bumi saja muat, malaikat itu sampai ikut gentar. Wa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala itu kemudian menjawab pertanyaan mereka tadi, liman si'tu min khalqi, timbangan ini aku gunakan untuk menimbang orang-orang yang aku kehendaki di antara makhlukku. Tidak secara khusus, oh ini menungso, jin dan seterusnya, tapi hanya menyebutkan ini aku gunakan untuk menimbang orang-orang yang aku kehendaki min khalqi, di antara makhluk-makhlukku. Berarti bisa jadi malaikat termasuk di dalamnya? Ya, karena sebutannya secara umum, pokoknya kabeh makhlukku. Cuma sekalipun yang dimaksud itu nanti hanya khusus untuk manusia dan jin gitu kan. Tapi dari situ kemudian malaikat itu pada berkata, fatakulul malaikat, malaikat itu kemudian mengatakan, subhanaka ma'abadnaka haqqan ibadatik, maha suci engkau ya Allah, sungguh kami belum beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Jadi malaikat saja itu begitu
begitu tahu bahwa ternyata diletakkan timbangan sedahsyat itu dan Allah tidak menyebutkan untuk siapa timbangan ini dipasang, mereka merasa bahwa mereka belum beribadah, belum mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Padahal siapa? Malaikat. Padahal karakter malaikat gimana? Ada malaikat yang berani durhaka sama Allah? Ada malaikat yang berani membangkang? Ada malaikat yang berani bersantai-santai, berlale-lale? Enggak. Sering kami sampaikan kan, malaikat itu punya karakter spesial. Kalau yang ditugasin sama Allah itu sujud, seumur hidup sujud, enggak ada lelah, enggak ada jemu. Yang ditugasin sama Allah itu adalah bertasbih, ya sudah seumur hidupnya itu bertasbih saja, nggak ada lelah, nggak ada jemu. Itu saja. Begitu melihat timbangan amal seperti itu, mereka itu merasa belum beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Yang kita maksud bandingkan dengan kita, kok kayaknya ketika kita itu dihadapkan di atas mizan itu tadi sampai memori kita itu apa? Blank. Saking takutnya, saking gentarnya dengan kondisi di hari itu. Ini indikasi kedua, Bapak Ibu kaum muslimin arsadakumullah, bahwasanya mizan tadi muat untuk menimbang langit dan bumi. Ini. Sehingga malaikat itu kemudian ketakutan ya ketika melihat mizan itu tadi itu menjadi ketakutan. Sehingga mereka merasa gimana? Belum beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Nah, apalagi kita ya yang kadang menjalankan kewajiban saja aras-arasan, andai kemudian menunaikannya asal-asalan gitu kan. Bahkan kita itu masih banyak kadang menerjang apa yang menjadi larangannya dan seterusnya. Kok kayaknya lebih gentar lagi dibandingkan dengan malaikat tadi ya. Ini malaikat saja ternyata gentar. Kemudian yang keempat ini, langit dan bumi muat, tapi sekecil apapun amal juga akan tertimbang. Bisa dipahami? Dipahami? Coba kita tahu ada timbangan yang model dudukan, misalnya yang untuk nimbang berkintal-kintal beras, ada ya? Ya, namanya timbangan apa yang di Rasmil itu? Kodok yang di bawah itu, di lantai itu. Nanti kemudian kalau dacin kan digantung, ini kan yang diletakkan. Itu bisa mungkin 2 kintal bisa. Saya tanya, timbangan kayak gitu untuk nimbang anting-antingin jenengan, kelihatan nggak di timbangan? Kelihatan nggak? Nggak ada pengaruhnya. Tapi ini langit dan bumi muat, andai kemudian kita itu beramal seberat darah. Darah itu berapa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, siapa yang melakukan amal kebajikan sekalipun itu hanya seberat darah. Darah itu apa? Ada yang mengatakan biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Dengan pelok besaran mana? Besaran mana? Biji kangkung pernah lihat? Kangkung ada bijinya? Ada. Bijinya cukup besar. Biji sawi lebih kecil lagi. Dengan biji pelem jauh, gitu kan? Tapi langit dan bumi mau bisa tertimbang, ini seberat biji sawi kebaikan yang kita lakukan juga kelak akan tertimbang. Dari sini kayaknya penting nih kita mengupayakan bagaimana caranya timbangan kebaikan kita lebih berat daripada dosa dan kesalahan kita. Dan nanti akan kita bahas amalan-amalan apa yang dengannya supaya nanti kita memiliki bobot kebaikan yang banyak di akhirat nanti. Tapi sekarang kita bahas ini dulu nih. Yang ditimbang apa sih? Gitu. Gimana? Kita akan bahas dulu apa ini? Yang ditimbang besok pada hari kiamat itu apa sih? Gitu kan? Karena setidaknya ada 3 riwayat sahih tentangnya. Maka para ulama pun ada 3 pendapat dengannya. Ya, baik kita bahas ini dulu. Apa yang akan ditimbang nih besok pada hari kiamat? Satu ini, amalnya. Satu apa? Padahal amal ada wujudnya enggak? Ada wujudnya enggak? Mau Quran amal? Amal
Wujudnya apa? Wujudnya apa? Apa terus oke maca Quran seayat gedene sekepel gitu kan? Angger rong ayat rong kepel gitu. Kayak gitu? Iya. Tapi besok bisa ditimbang, bisa. Kenapa? Sesuatu yang abstrak ternyata besok pada hari kiamat akan dirubah sama Allah itu menjadi sesuatu yang konkret, bisa disentuh, bisa diraba, bisa dilihat, bisa ditimbang. Makanya contoh nih, contoh ya. Banyak hadis yang cukup menarik nih tentang amal. Amal itu ternyata besok berubah menjadi sesuatu yang betul-betul konkret. Contoh, hadis tentang orang yang menemani kita di alam kubur. Masih ingat ya? Kita dulu pernah membahas malam pertama di alam kubur. Jadi orang beriman itu ketika ditanya man rabbuka madinuka wa man nabiyuka bisa menjawab dengan benar, Allah kasih fasilitas. Wa afrisuhu minal jannah, beri permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, itu orang beriman pakaikan pakaiannya dari surga, bajunya diganti, kafan diganti dengan pakaian dari surga. Faftahu lahu baban ilal jannah, bukakan ke kuburnya pintu-pintu menuju ke surga. Belum boleh masuk, tapi sejuk dan harumnya surga itu masuk ke kuburan orang beriman itu tadi. Tiba-tiba ditambah tuh, summa ya'ti rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi tiburihi, tiba-tiba masuk ke kuburan orang beriman itu orang yang mukanya bagus, pakaiannya bagus, harum baunya. Nah orang beriman yang dikubur itu kan jadi terkaget-kaget, ini siapa ini, gitu kan? Sehingga kemudian bertanya, orang beriman yang ada di kuburan itu tanya, man anta fa wajhuka wajhu yajibil khair, anda siapa? Dari wajah anda kayaknya anda itu membawa kabar yang menyenangkan, sudah wajahnya bagus, pakaiannya bagus, harum baunya lagi. Ternyata orang yang pakainya bagus, wajahnya bagus, harum baunya itu siapa? Siapa? Orang itu jawab, ana amalukas soleh, sah amal soleh anda. Oh ternyata di alam kubur saja amal soleh itu dirubah sama Allah menjadi sosok yang akan menemani kita di alam kubur sampai hari kiamat. Makanya nggak usah pusing kalau ibu-ibu itu meninggal nanti langsung bensin nang kuburan dewekan sih kepriwe ya. Dewekan? Enggak, ada yang nemani. Siapa? Amal soleh. Tapi sebaliknya jenengan kok di dunia itu ngibadah ora gelem, gawene jahat, suka berbuat dolim. Sumayati rajulun qabihul wajhi qabihus siabi muntinur rishi, tiba-tiba masuk ke kuburan itu orang yang mukanya itu jelek, pakaiannya compang-camping, baunya itu busuk. Hanya dengan kaget karena gerandong mlebu mengeneh kisene sapa man anta wa wajhuka wajhi yajibil sar, anda itu siapa? Dari wajah anda kayaknya anda itu bukan orang yang menyenangkan, anda itu siapa? Dia jawab apa? Ana amalukal khabis, saya itu amal jelek anda sendiri, ternyata akan menemani kita sampai hari kiamat. Ya Allah, baru nanti dibangkitkan, baru kemudian kita itu akan pisah dengan itu tadi. Amal berubah menjadi teman di alam kubur. Oh berarti kalau besok amal ditimbang bisa wong itu tadi di alam kubur saja bisa menjadi sosok manusia, seakan-akan sosok manusia yang menemani kita. Termasuk ini Iqra'u Zahrawain, bacalah Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu dua cahaya, maksudnya Al-Baqarah wa Ali Imran. Kita disuruh sama Nabi banyak-banyak baca Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu apa? Al-Baqarah, Ali Imran. Salah satu fadilahnya kita itu mau baca Az-Zahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran itu apa? Fa innahuma ya'ti yaumal qiyamati ka'annahuma humamatani au huyayatani. Karena keduanya Al-Baqarah dan juga Ali Imran besok pada hari kiamat itu akan datang seakan-akan menjadi dua kumpulan awan yang menaungi kita, sehingga besok di padang mahsyar kita tidak akan kepanasan dengan didekatkannya matahari di atas kepala kita. Yang suka baca Al-Baqarah itu berubah menjadi seperti kumpulan awan. Oh berarti bacaan Quran yang hari ini itu adalah abstrak, besok akan menjadi sesuatu yang konkret, bisa ditimbang. Jadi yang ditimbang apanya? Amal. Makanya ada satu hadis juga nih, kalimatani hafifatani ala lisani sakilatani fil mizani, ya, habibatani ila rahmani. Ada dua kalimat yang ringan
di lisan, diucapkan, berat di mizan, dicintai oleh Ar-Rahman. Saya ulangi nih, ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi sangat berat nilainya ketika di mizan dan sangat disukai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah. Kalimat itu ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Bacalah ini banyak-banyak. Kenapa? Kenapa? Nilainya sangat berbobot ketika di mizan, dan kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah. Gimana ucapannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Nah, ini kan ucapan ini kalau sekarang dipegang, ucapannya mana coba? Coba lagi, diucapkan lagi. Bacaan tadi dipegang coba. Nggak bisa. Tapi besok pada hari kiamat itu akan menjadi sesuatu yang konkret, bisa ditimbang. Ini yang dimaksud. Oh, ternyata yang ditimbang amalnya. Tapi ada juga ulama yang berpendapat besok yang ditimbang orangnya. Kita akan ditimbang. Oh, berarti yang menang buka ya, oke, lemu gede dhuwur, dan yang anu krempeng. Nanti dulu. Ada yang menarik nih dalam Sahih Al-Bukhari ini disebutkan. Jadi yang krempeng-krempeng nggak usah pusing, berarti besok saya kalah nih timbangannya gitu kan, karena yang ditimbang orangnya gitu kan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ini, innahu la ya'ti rajulul adimu saminu yaumal qiyamah. Sesungguhnya benar-benar akan didatangkan seorang laki-laki al-adimu, badannya besar, as-saminu, badannya gemuk, gede, dhuwur, lemu, besok pada hari kiamat. Bareng ditimbang la yazinu indallahi janaha ba'udah. Barang ditimbang bobotnya di sisi Allah tidak lebih daripada berat sayap nyamuk. Ya Allah. Sayap apa? Pagi-pagi kan kadang ada yang jualan sayap paha. Ada? Sayap apa? Sayap ayam. Itu kan jelas timbangannya. Coba sayap nyamuk bobotnya berapa on? Berapa on? Ya kalau nyamuknya itu ada 1 kandi ya mungkin ada 1 on gitu kan, ada mungkin 1 kilo. Kalau nyamuk 1 ya sudah nggak bakalan tertimbang gitu kan, dengan timbangan kita yang ada di dunia nggak bakalan tertimbang. Tapi besok pada hari kiamat akan ada orang seperti itu. Betul-betul akan didatangkan rajulul adimus saminu, orang yang badannya gede dhuwur gemuk, barang ditimbang la yazinu indallahi janaha ba'udah, ternyata bobotnya tidak melebihi seberat sayap nyamuk. Dari sini berarti yang ditimbang orangnya ini. Dari sini ada pelajaran juga yang bisa kita petik. Sebenarnya kita itu butuh tidak cuma perhatian dengan urusan fisik. Kenapa? Urusan fisik itu ternyata tidak bernilai di sisi Allah. Makanya kalau kita itu hari ini cuma perhatiannya urusan fisik, tidak pernah memperhatikan urusan hati, ruh, jiwa. Kayaknya kita rugi, karena esensi kehidupan itu justru pada ruh, pada jiwa. Kita kan itu, yang sibuk itu kan urusan fisik. Begitu muka, wajah agak keriput sedikit saja, gimana? Pusing banget. Alah, habis mulai keriput ya, apa setrika wajah ya, apa nganggo lulur ya, gitu kan? Atau mungkin pakai masker ya, kan sibuk, gitu kan? Begitu mungkin rambut mulai ada yang putih saja, ubanan gimana? Alah, kok wis mulai keton putih lan mbok njarani nyong wis tua, gitu kan? Padahal jane ya wis 70 tahun, tapi ora trima nek wis duwe uban, gitu kan? Karepe dianggap nombai dan seterusnya. Kita sibuk kemudian menyemir rambut dan seterusnya, gitu kan. Sementara ketika kita gerak batin kita itu beriman, naik turun, ini lagi naik atau lagi turun dan seterusnya, kita nggak pernah peduli. Ini hati kita itu keras atau tidak, kita nggak pernah peduli. Padahal kelak yang akan tertimbang di sisi Allah bukan fisik kita, sekalipun kita yang ditimbang, tapi ternyata esensi kehidupan kita.
iman kita, ruhiyah kita. Bisa dipahami ya. Jadi kalau bisa kita itu jangan cuma sibuk tensinya nyong pira ya, tapi kadar iman juga kita perhatikan. Inyong imannya agak munggah apa gemudun ya. Cok terasa nggak? Iman kalau lagi turun kan biasanya madan kempleyeng, awaknya lemes, kayak gitu. Kayak gitu. Itu bukan iman, itu tensi yang bikin lemes gitu kan. Kalau iman kan juga bikin lemes. Oh, ada suara adzan tidak terpanggil untuk menunaikan sholat jamaah. Berarti iman lagi turun. Ada tawaran kebaikan, infak ini, sedekah ini, gue bagi pusing banget kok. Oh, ini pertanda iman itu lagi turun. Tidak tertarik untuk berbuat baik. Satu hari kita tidak terlewat tidak baca Quran. Iman berarti lagi turun. Oh, dengar kok ada pengajian kok kayaknya kok rasanya malah kupingnya panas dan seterusnya. Oh, iman berarti lagi turun. Terasa, kalau terasa dongkrak. Oh, berarti kudu saya naikkan nih iman saya dengan ini. Karena kata Nabi kan gitu. Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan apa? Kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, kalau bisa kita peduli tuh dengan hati kita. Makanya orang yang orangnya ditimbang, besok ada orang yang betisnya kecil tapi ternyata bobotnya melebihi gunung Uhud. Ngeri nggak? Betis ini kok kempol. Ceritanya gini nih, menarik ini kan. Dalam Musnad Ahmad disebutkan gitu. Jadi kalau tadi ada yang gede dhuwur lemu tapi bobotnya gimana? Tidak melebihi sayap nyamuk. Ini kebalikannya, ada orang betisnya kecil tapi bobotnya itu melebihi gunung Uhud. Betis siapakah itu? Ini nih. Amaru Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud faswa'idan ala sajaratin amarohu ayatiyahu min habisyai. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dawuh dumateng Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, supaya manjat pohon kon menek untuk mengambil sesuatu lah gitu. Dan ini tidak disebutkan sesuatunya apa. Pokoknya Ibnu Mas'ud disuruh naik pohon untuk ngambil sesuatu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abdullah Ibnu Mas'ud itu naik manjat pohon, wanadoro ashabahu ila saki Abdullah Ibnu Mas'ud. Sahabat yang lain ketika melihat Abdullah Ibnu Mas'ud itu naik ke pohon, pada ngelihat betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Gimana? Betisnya Abdullah Ibnu Mas'ud itu kecil. Hina sa'ida sajarah, ketika memanjat pohon itu tadi, wadahiku min humusihi saqaihi. Para sahabat itu tertawa, guyu. Kenapa? Tadi ngelihat betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Tertawa dalam tanda kutip nyepeleke. Karena Abdullah Ibnu Mas'ud itu memang bukan termasuk orang yang seperti Umar bin Khattab gede dulu gagah perkasa, enggak. Makanya Abdullah Ibnu Mas'ud itu, tapi ada yang menarik nih, beliau itu ulamanya sahabat. Fisiknya sih nggak seberapa, tapi gimana? Ulamanya sahabat, orang pintar. Maka begitu para sahabat itu pada ngetawain betisnya Abdullah Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tadhakuna la rajulun Abdullah, ya. La rijlu Abdullah asqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhud. Kenapa kalian itu ngetawain tuh betisnya Abdullah Ibnu Mas'ud, padahal besok betisnya ketika ditimbang pada hari kiamat bobotnya melebihi gunung Uhud. Masya Allah. Nah, ya malah si Abdullah Ibnu Mas'ud, Ustaz, ngomong kok melakukannya prarekasa berarti seberat gunung Uhud. Bukan itu maksudnya, nilai apa? Nilai amalnya betisnya Ibnu Mas'ud itu melebihi gunung Uhud. Ya coba nih, hari ini kita sambil hitung-hitungan coba. Andai tangan kita besok ditimbang, kira-kira punya bobot nggak ya? Oh, ternyata kita itu senang weweh, senang nulung orang, bantu orang dengan tangan kita. Insya Allah tangan kita besok berbobot. Yang nak celutak, celemer, senangnya celekat-celekut mandang mengambil barang orang lain, plak-plak karo wong liya, kepripun? Kayaknya tangan kita besok juga abot. Ini ngabot apa?
apa dosane gitu kan, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Sambil introspeksi. Perut kita besok Anda ditimbang itu gimana ya? Kaki kita kalau ditimbang itu kira-kira gimana ya? Oh, kalau ternyata kaki kita untuk beramal soleh, perut kita tidak dimasuki kecuali yang halal-halal, insya Allah akan menjadi berat untuk kebaikan-kebaikan kita. Ini yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin. Jadi segolongan ulama berpendapat yang ditimbang tadi satu apanya? Amalnya. Dua, ada yang berpendapat orangnya. Yang ketiga, ada yang berpendapat yang ditimbang kitab catatan amalnya. Kenapa? Kitabnya ditimbang. Ada dalilnya? Ada. Hadisnya juga sahih nih. Ya, mari kita baca nih hadisnya. Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah, akan dipanggil nih seorang laki-laki di antara umatku besok pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Jadi besok orang itu akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk, padahal seluruh makhluk lagi dikumpulin. Ya. Begitu dipanggil, wa yunsharu lahu tis'atun wa tis'ina sijilan, disodorkan kepadanya 99 lembar kitab catatan amal. Dipanggil, kemudian disodorkan, nih rapot kamu, kitab catatan amal kamu. Berapa lembar? 99 lembar. Kullu sijilin madal basar, yang setiap lembarnya lebarnya sejauh pandangan mata. Saya pikir lebarnya itu segala lebar kertas HPS, kertas folio, kertas kuarto. Enggak, satu lembarnya gimana? Madal basor, seluas pandangan mata. Suruh baca, baca. Tuh, catatan kamu sendiri. Begitu dibaca, Allah Ta'ala berfirman, hal tunkiru min hadza say'ah, ada enggak dari catatan-catatan itu yang kamu mengingkarinya? Tidak berbuat dosa kok ditulis berbuat dosa, infak 1 juta kok ditulis 100.000. Ada yang kamu mengingkarinya, kamu tidak terima? Orang ini diem aja, kemudian jawab, lah ya Rabbi, mboten ya Rabbi, sedanten saya akui itu memang kelakuan dan perbuatan saya ya Rabbi. Sini dosa tok itu. Ditanya lagi, ya. Adolamat kata batil hafidun, Allah bertanya, atau mungkin malaikatku telah berbuat zalim kepada kamu, nyatatnya keliru. Orang ini kemudian diam saja juga mengatakan, la ya Rabbi, mboten ya Rabbi. Niki pun leres kula ngakoni kula berbuat dosa ini dan seterusnya. Itu di catatan amalnya. Maka Allah Ta'ala kemudian bertanya lagi, ya sudah, alaka andalika hasanatun, kamu punya enggak satu kebaikan saja, ada catatan kebaikan saja, satu saja. Orang ini diam saja sampai akhirnya dia pun menjawab, la ya Rabbi, mboten ya Rabbi, kula mboten gadah catatan kesaenan napa-napa niku. Berarti isinya 99 itu isinya apa? Dosa tok. Akhirnya Allah Ta'ala itu kemudian berfirman, bala, ya sudah, innalaka indana hasanatin, sesungguhnya kamu di sisi kami itu ada satu kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, hari ini sedikit pun kamu tidak akan terzalimi sekalipun kamu itu punya satu kebaikan saja. Padahal tadi dosa dan kesalahannya itu 99 lembar yang masing-masing lembar lebarnya sejauh pandangan mata. Maka akhirnya wa tukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah itu kemudian mengeluarkan kertu bitokoh, kertu, kertas kertu kayak kartu KTP, tanda penduduk, kartu surat izin mengemudi, kartu ATM. Saya tanya, besarnya seberapa? Dengan buku tulis besaran mana? Buku tulis kan kartu kecil, tapi di dalamnya ada apa? Tinggal ada apa di kartu itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Isinya itu. Maka si hamba tadi kemudian menjep,
Ya Robbi, mahadihil bitokoh, ma'ahadihi sijilah. Apalah artinya kartu kecil itu kalau dibandingkan dengan 99 lembar kitab catatan amal yang masing-masing lembar lebarnya sejauh pandangan mata. Apa artinya? Apa bisa menolong saya kartu kecil itu? Maka Allah perintahkan, ya, innaka latutlamu, kamu tidak akan tertolimi, tenang saja, gitu kan? Fatudo usijilatu fikifah wal bitokotu fikifah. Allah perintahkan, letakkan kartu itu di neraca timbangan yang satu, dan kalimat atau kitab catatan amal itu diletakkan di timbangan yang lainnya. Apa yang terjadi? Watosati sijilah wasakulatil bikutokoh. Ternyata lembaran-lembaran catatan amal yang 99 yang lebarnya sejauh pandangan mata itu menjadi ringan, sedangkan yang berat justru malah kartu yang isinya apa? La ilaha illallah, syahadat. Nah, dari hadis ini berarti ada pelajaran. Oh, berarti besok yang ditimbang apanya? Kitab catatan amal sama kartu. Satu itu. Dua, ada pelajaran yang bisa kita petik. Oh, ternyata kalimat syahadat itu berat ketika dalam penimbangan amal. Sementara kalimat ini bukan kalimat kosong tanpa makna. Jenengan ngendika ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi inilah yang mestinya kita jalankan, kita realisasikan. Kalau bisa kalimat ini nggak boleh pudar, nggak boleh kemudian batal, supaya besok menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Syahadat yang kita ucapkan. Dan ingat ya, sekali lagi ya, syahadat bukanlah kalimat kosong. Kosong itu hanya sekedar ngucap, boten. Ada konsekuensinya. Kalimat la ilaha illallah itu berarti maknanya apa? Kita mengakui tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah itu artinya apa? Kita tidak boleh mengarahkan sebentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan juga rasul atau utusan Allah. Berarti ada makna apa? Nabi atau Muhammad SAW itu bukan manusia biasa. Ya, sekalipun manusia karena disebut sebagai abduhu, tapi dia adalah rasul. Berarti gimana? Kita tidak boleh berlebih-lebihan mendudukkan beliau seperti kedudukan Tuhan, tapi juga tidak boleh kita itu memperlakukan beliau itu seperti manusia biasa. Mestinya kita jadikan toladan, mestinya kita turuti apa perintahnya, kita jauhi larangannya. Orang yang bisa seperti itu besok saat ditimbang memiliki bobot, sekalipun cuma punya kartu yang isinya cuma syahadat. Inilah Bapak Ibu sudah ketemu, berarti yang ditimbang apanya? Ada yang berpendapat amalnya, ada yang berpendapat orangnya, ada yang berpendapat kitab catatan amalnya. Semuanya punya dalil yang kuat. Makanya bisa jadi malah ketiga-tiganya besok akan ditimbang. Amal-amal kita akan diwujudkan sehingga mungkin kita terkaget-kaget, ya Rob, lu sing amal nopo niku kok anak ganjaran gedene segunung gitu kan? Ada pahala segunung, ada tuh hadisnya, ada kan? Ada orang yang berinfak nilainya itu seberat biji kurma, tapi ternyata sama Allah itu kemudian diterima dan kemudian dikembangkan sama Allah hatta takuna a'dhamu minal jabal, sehingga besok pada hari kiamat dari sebiji kurma itu kemudian berkembang menjadi pahalanya sebesar gunung. Kita akan kaget, loh niku sing amal nopo ya Robi? Oh, yang ditimbang orangnya yang kedua. Nah tadi, sekalipun orangnya bukan berarti anggar sing lemu banget berarti paling berat timbangan kebaikannya, enggak. Karena ada orang yang gede dhuwur, lemu, tapi nilainya gimana? Tidak melebihi sayap nyamuk. Sebaliknya, betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu kecil, tapi nilainya di sisi Allah melebihi gunung Uhud. Nah, yang ketiganya adalah yang ditimbang kitab catatan amalnya. Baik Bapak Ibu, sementara hari ini sampai di situ dulu tentang mizan ya. Jadi kita kayaknya butuh bersiap diri bahwa hidup kita di dunia kita berbuat baik ini, berbuat baik itu, tapi juga mungkin berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, kelak akan ditimbang.
Wa man sakulat mawazinu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, besok akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, surga. Tapi sebaliknya, wa man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, gimana? Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa sih hawiyah itu? Narun hawiyah. Ini dulu sebelum kami akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan tentang mizan. Cukup? Malah jadi penggal, pusing lagi, kok pusing teman gitu kan. Enggak, justru mari kita bersiap diri ya, karena ternyata setiap amal kita kelak akan ditimbang. Baik, bila tidak ada pertanyaan, insya Allah perjumpaan yang akan datang kita akan bahas ini, amal yang berat nilainya saat di mizan. Apa saja nih, supaya ini nanti bisa menjadi tip, oh ini kayaknya harus dilakukan gitu ya. Tunggu seri berikutnya insya Allah ini apa-apa yang nilainya itu berat saat penimbangan amal kelak pada hari kiamat. Demikian dari kami, kunging papunten, ba'atur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Mungkin hari ini ada saudara kita yang tidak berangkat karena sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, semoga Allah pulihkan kesehatannya. Mungkin ada yang hari ini sedang diuji dengan sempit rezekinya, semoga Allah berikan kelapangan, dilariskan dagangannya, dilancarkan bisnisnya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang mungkin lagi ada problem rumah tangganya, semoga Allah berikan rumah tangganya jadi sakinah, mawaddah dan rahmah, dan semoga anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.